Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @laili_rosidan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Gangguan Ummu Sibyan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebuah kisah gangguan yang dialami ibu saat hamil sampai mempunyai bayi. Tahun ketiga pernikahan, pertanyaan kapan hamil terasa menjadi momok seram bagiku. Berbagai hal telah kulakukan untuk mendapatkan keturunan. Mulai dari meminum jamu-jamuan herbal, kurma muda, meminum air tetesan embun yang ditampung di bawah genteng, hingga berbagai dokter dan bidan telah kudatangi untuk konsultasi. Namun, tetap tidak ada hasil. Padahal, tidak ada masalah kesehatan atau reproduksi yang mengganggu pada aku dan suami. Semua terlihat normal, bahkan tergolong subur. Untuk itu, suami memintaku berhenti bekerja agar tidak terlalu capek. Sebab kata dokter, bisa jadi karena terlalu lelah membuat hormon jadi tidak tentu. Meski tidak rela, aku pun pasrah menurutinya. Apalagi desakan dari ibu mertua yang ingin segera menimang cucu membuatku mengalah pada keadaan. Usia mertua yang mulai senja memaksanya tidak sabar untuk melihat keturunan dari suami. Hampir tiap hari ia mengunjungiku, bahkan menentukan makanan dan gizi yang bagus untuk kami berdua. "Disa, jangan terlalu banyak makanan berminyak, gak bagus. Disa, kamu gak beli buah. Buah itu penting untuk tubuh. Jangan kebanyakan keripik dan micin." Aku hanya bisa menelan semua ocehan dengan takdim. Risih rasanya, apalagi cerewetnya. Namun, suami selalu merendamkan amarahku agar lebih bisa menerima. Aku hanya bisa melengkungkan senyum ketika dilarang dan disuruh ini itu oleh ibu mertua. 1 tahun berlalu, aku bahagia ketika mendapatkan garis 2 di alat tespek yang sedang kupegang. Kututup mulut dengan tangan seakan tidak percaya. Penantian selama 4 tahun rupanya tidak sia-sia. Tangisan haru bahagia menyelimuti aku dan suamiku pagi itu. Ia memelukku erat dan menghujani keningku dengan kecupan bertubi-tubi. Tidak sabar rasanya memberitahu keluarga tentang kabar istimewa ini. Orang yang paling bahagia tentunya adalah ibu mertua. Bahkan saking bahagianya, ia seperti kehilangan nafas saat kusodorkan hasil tespek padanya. Ia melompat kegirangan seperti anak kecil. Saat itu juga, ia segera membeli jajanan pasar untuk bacaan atau syukuran kepada tetangga sekitar. Cibiran dan nyinyiran tetangga kali ini telah kupatahkan. Asumsi mereka tentangku yang mandul selama ini nyatanya hanya sekedar isu. Kusunggingkan senyum mereka seakan meledek. Ya, hari ini aku menang. Bulan pertama kulalui dengan kesusahpayahan. Morning sickness, geliengan, dan mual tidak pernah terlewat tiap harinya. Bahkan saat makan pun selalu kumuntahkan kembali. Badan terasa lemas seperti orang sakit. Terkadang pusing tidak tertahan membuatku malas beraktivitas. Hingga bulan kedua, masalah ini masih mengganggu. Kulalui semua dengan perasaan ikhlas, menikmati hari-hari trimester pertama meski terasa begitu berat. Namun saat bulan ketiga, aku sudah mulai terbiasa dan lebih kuat. Kujalani aktivitas seperti biasa tanpa terganggu keadaan. Untuk itu, ku minta izin suami kembali bekerja di pabrik benang. Awalnya ia tidak mengizinkan. Tetapi alasanku yang merasa bosan saat sendiri di rumah membuatnya mengiyakan keinginanku.
Toh jam bekerjanya juga selalu sama, sebab tidak ada shift bagi buruh wanita, dimulai pukul 8 sampai 4 sore. Nanti kamu berangkat dan pulangnya gimana, Disa? Mas kan juga harus kerja. Keluhnya dengan nada khawatir. Aku bisa sendiri, Mas. Dulu kan juga begitu. Tepisku memantapkan. Ia pun akhirnya mengangguk pasrah. Semua terlihat berjalan normal tanpa kendala. Kesibukan bekerja membuatku lebih sehat dan bugar. Berat badanku mulai naik seiring berkembangnya janin. Kata dokter, ini awal yang baik. Harus bisa mempertahankan keadaan ini sampai bulan-bulan berikutnya. Suatu sore di pabrik, mesin tiba-tiba macet, membuat pekerja jadi agak melambat. Jam pulang pun bergeser 1 jam dari biasa. Pukul 5 sore, kami para buruh pabrik baru bisa berhamburan keluar. Aku mendengus lesu, mengangkat tangan kiri untuk melihat jam di pergelangan tangan. Waktu yang kubutuhkan sampai rumah adalah setengah jam. Siratan warna orange di langit sudah mulai menyembul, menandakan akan beralihnya waktu. Dengan mengendarai motor matic, kupacu kuda besi ini sedikit cepat, mencoba menyalip waktu agar belum sampai maghrib bisa sampai di rumah. Lagi pula aku tidak mau Mas Wahyu khawatir menungguku yang tidak kunjung pulang. Tatkala melewati makam desa, aku sedikit bergidik. Suasana senja yang sepi dan lampu redup temaram membuat bulu kuduk meremang. Tengguk terasa dingin seperti ditiup dari belakang. Pekikan suara burung malam menggema dan terasa berputar-putar di atas kepala. Kurasakan sedikit janggal ketika beban motor terasa berat. Meski ku coba menekan gas lebih dalam, nyatanya tidak mampu memacunya lebih cepat. Aku menoleh mengedarkan pandang. Tidak kutemukan siapapun di jalanan lenggang ini. Suasana mendadak hening. Bahkan suara speaker masjid yang tadi bertalu-talu melantunkan syi'ran seperti lenyap begitu saja. Ditambah dengan merebaknya harum Kamboja yang begitu menyengat, menambah sempurna kehororan sore ini. Aku terpekik kaget saat menemukan sosok perempuan duduk di boncengan belakang dari kaca spion. Rambutnya beruban, panjang menutup wajah dengan pakaian putih lusuh. Irama nafas mulai kembang kempis. Kenapa tidak ada seorang pun yang lewat saat ini? Mataku membelalak saat kurasakan perutku dicengkram dari belakang. Sakit. Aku berteriak sekuat tenaga. Kedua tangan yang mencengkram setir kemudi terasa basah oleh keringat dingin. Kutekan kembali gas lebih cepat dan dalam. Namun sepertinya ban motorku berputar cepat di tempat itu tanpa bisa melaju, bahkan seperti melayang. Pikiranku pun melayang entah kemana. Kupejamkan mata erat, berharap semua ini hanya imajinasiku saja. Hingga saat kubuka mata, kutemukan diriku sudah berada di kasur kamar sendiri. Tergopoh Mas Wahyu suamiku mendekat, memberondongiku dengan banyak pertanyaan. Aku pun bertanya balik, kenapa aku bisa sampai di sini? Padahal tadi masih berada di atas motor. Katanya, warga yang pulang dari musola sehabis maghrib menemukanku terkapar di depan pintu makam bersama motor. Beruntung ada yang mengenaliku. Segera mereka menghubungi Mas Wahyu. Ia bersyukur tidak terjadi apa-apa padaku, terlebih kandunganku, bayi impian kami. Malam hari, kurasakan desakan di kandung kemih meminta untuk dikeluarkan. Aku terbangun mengerjapkan mata untuk bersiap. Saat itu pula, samar kulihat bayangan seseorang berada di pojok tepi kasur. Apa aku berhalusinasi? Lampu kamar yang kumatikan membuat pandangan kurang fokus. Kugosok pelan mata agar memperjelas pandangan. Aku tersentak kaget ketika kudapati sosok wanita dengan mata satu merah melotot dan senyuman menyeringai menatap tajam. Di kepalanya terdapat tanduk seperti kerbau. Kugoyangkan tubuh suamiku kasar untuk membangunkannya. Sontak ia terduduk cepat, namun sosok itu hilang begitu saja ketika akan kutunjukkan ke suamiku. Rasa percaya yang tinggi membuat Mas Wahyu mengiyakan segala yang kuceritakan. Ia menenangkanku sembari mengusap punggungku halus, tidak lupa berjanji akan selalu melindungiku. Pagi hari saat akan pergi bekerja, Mas Wahyu menabur uyak grosok.
atau garam kasar di sudut-sudut rumah. Kepercayaan ini ia dapat dari orang tuanya yang bilang bahwa hal ini mampu mencegah datangnya makhluk gaib agar tidak lagi mengganggu. Tidak lupa diselingi dengan bacaan-bacaan kalam ilahi untuk meminta perlindungan. Namun, gangguan itu belum selesai, bahkan semakin intens. Hampir tiap hari wanita itu selalu datang. Pernah saat maghrib, kulihat sosok itu merayap seperti cicak, dengan lidah menjulur panjang memutari dinding kamar cepat. Namun, hilang dalam gorden saat aku menjerit memanggil suamiku. Begitupun malam-malam selanjutnya. Ketika Mas Wahyu pergi ke musola, aku sedang asik memainkan ponsel di atas sofa ruang tamu. Tiba-tiba, angin berdesir lewat, mengibaskan rambutku pelan. Aku terdiam sebentar, melirikan mata mengitari ruangan tanpa bergerak. Bagaimana bisa ada angin masuk begitu saja, padahal semua pintu dan jendela sudah kututup. Aku tersentak kaget saat menyusuri pandang ke arah jendela. Kutemukan wajah seram wanita itu lagi, berdiri menatap dari luar jendela. Tangannya menempel di kaca, menimbulkan decitan suara kuku panjangnya yang beradu dengan media kaca. Kedua tanganku sigap menutup telinga. Tubuhku mundur perlahan dan meringkuk di pojok sofa dengan mata terbejam. Teriakanku keras saat merasakan sebuah sentuhan di tangan. "Ya, Disa, kamu kenapa?" Entah sejak kapan Mas Wahyu sudah ada di depanku. Bahkan suara ayunan daun pintu yang terbuka tidak kurasakan sebab kengerian suasana. Pernah pula saat sore hari sepulang kerja, karena lelah sangat, aku tertidur tanpa membasuh tangan dan kedua kaki terlebih dahulu. Kurasakan tubuh seperti terkunci. Tidak bisa digerakkan meski raga terasa bangun. Bahkan untuk memanggil suami, lidahku terasa keluh. Perlahan kudapati sosok itu berada tepat di atas memelukku erat. Nafas tersegal berusaha melawan, keringat meluruh membasahi tubuh. Hatiku sudah menjerit keras, tetapi tidak dengan mulutku. Aku hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu tanpa bisa beranjak pergi. Beruntung Mas Wahyu datang ketika makhluk itu hampir mencengkram perutku. Lagi-lagi sosok itu hilang begitu saja. Semakin lama mata batinku semakin terbuka. Terkadang seperti kulihat beberapa anak kecil berlari-larian di dapur rumah saat malam hari. Suara cekikikan mereka terasa sangat mengganggu. Tidak hanya itu, pernah pula aku terhentak kuat saat melihat sosok hitam besar menempel di langit kamar mandi. Matanya merah menyala dengan seringai tajam, membuat tubuhku lemas seketika menatapnya. Aku jatuh terduduk dan berteriak keras saat itu juga. Mas Wahyu sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kami sampai melakukan USG, memastikan keadaan kandungan setelah jatuh. Takut jika terjadi apa-apa. Bertambah bulan aku terlihat kurus. Di bawah mata membentuk cekungan dalam layaknya mata panda. Seakan merasa tersiksa dan tertekan. Dokter sampai mengingatkanku berkali-kali agar jangan terlalu stres, sebab berbahaya bagi kandungan. Untungnya ragaku masih kuat menampung bayi yang terlihat sehat saat dicek. Aku selalu menangis mengeluhkan kesahku pada Mas Wahyu. 3 bulan sudah aku selalu diteror makhluk tidak kasat mata. Aku memutuskan untuk resign dari pabrik, sebab selalu tidak fokus dan terlihat sering linglung saat bekerja. Hingga akhirnya dapat peringatan dari atasan. Desusan tidak enak dari tetangga kembali merebak. Mereka menertawakanku sebab terlalu sesumbar saat mendapati hamil. Mereka mengira aku hanya ngalem. Terlalu parno dengan pemikiran tidak logis. Andai mereka tahu apa yang kurasakan, tidak mungkin seenak saja berkata demikian. Padahal aku benar-benar sedang berjuang menghadapinya. Ibu mertua sangat memperhatikanku. Kurasakan kasih sayangnya begitu kuat saat ini. Ia rela melayaniku tiap hari, selalu menguatkan dan memberi semangat. Tidak lupa ia menempiskan semua omongan tetangga. Ia berkata, semua akan indah pada waktunya. Berkali-kali ibu menyarankan Mas Wahyu untuk menemui orang pintar. Tetapi kesibukannya bekerja membuatnya menunda-nunda usul ibu.
Kini di usia kandungan yang hampir 7 bulan, saat Pak De Yusuf mengunjungiku, kuceritakan semua yang kurasakan. Aku hampir lupa jika Pak De adalah orang yang mempunyai ilmu tentang hal-hal mistis. Ia berkata bahwa wanita pengganggu itu adalah Ummu Sibyan, sosok yang memang suka mengganggu ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun. Bisa jadi semua karena kejadian di makam waktu itu, sebab ibu hamil memang pamali keluar rumah saat senja. Untuk itu, ia menyarankan agar melawan ketakutanku sendiri. Tidak lupa ia berpesan untuk menutup rapat-rapat jendela dan pintu pada waktu maghrib. Juga mewanti-wanti untuk membawa benda tajam seperti gunting atau peniti di sekitarku dimanapun berada sebagai pegangan. Ia juga memberiku sebuah gelang dari tali putih yang sudah dibacai mantra yang entah apa. Tiap malam meski dengan perasaan was-was, aku diminta untuk sholat malam dan mengaji. Awalnya aku sangat ketakutan, bahkan merasa tidak khusyuk sama sekali, sebab kecemasan yang luar biasa. Dengan sabar Mas Wahyu selalu menemaniku. Hal ini membuatku terasa sedikit nyaman, hingga akhirnya semua kekhawatiran itu hilang dan terbiasa dengan sendirinya. Aku mulai bisa tenang beribadah. Perlahan di usia kandungan 8 bulan, gangguan itu mulai mereda. Aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti Mas Wahyu. Betapa telatanya ia menguatkan dan menyandingiku. Rasa syukur dan bahagia kini rasanya semakin lengkap tatkala aku bisa melahirkan dengan sempurna. Seorang bayi laki-laki mungil telah hadir di dalam hidup kami. Sesaat setelah lahir, dokter segera memberikan bayi kami kepada Mas Wahyu untuk diazani dan diikomai agar tidak didahului setan. Buliran bening di pelupuk mata tidak terbentuk lagi, memaksa untuk keluar. Aku begitu terharu dengan pengalaman yang luar biasa ini. Mas Wahyu didampingi ibu, menggendongnya dengan amat hati-hati. Ia tersenyum menatapku, lalu memiringkan wajah buah hatiku agar bisa kutatap. "Lihat Disa, dia mirip sekali dengan kamu," ucap Mas Wahyu lembut, membuat air mataku semakin meleleh dan tumpah ruah membanjiri bantal. Nifas yang panjang setelah melahirkan membuatku tidak bisa beribadah. Rupanya gangguan itu muncul lagi. Saat itu aku lupa akan pesan Pak D untuk menutup jendela kamar saat menjelang malam. Bahkan jemuran baju bayi di luar rumah lupa ku angkat. Ibu pun sedikit mengomeli keteledoranku, namun tetap sabar mendampingi dan membantuku mengurus bayi. Kali ini gangguan menyerang bayiku. Tiap malam ia selalu menangis jejeritan sambil membelalak menatap langit-langit kamar. Ingatanku kembali pada sosok Ummu Sibyan yang sering kutemukan merayap di dinding. Namun, sepertinya mata batinku sudah tertutup kembali. Aku tidak bisa menemukan sosoknya tiap kali anakku menangis. Kami begitu khawatir akan keadaannya. Meski sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Mas Wahyu, ia tetap seperti itu tiap malamnya. Bahkan badannya selalu panas ketika sore sampai menjelang subuh. Pernah pula aku temukan ia menangis di bawah kasur dengan sendirinya. Sontak aku kaget dan heran. Bagaimana mungkin bayi yang belum genap sebulan bisa menggeser tubuh? Padahal di kiri kanannya sudah kuhalangi dengan bantal guling. Bahkan penghalangnya tidak berubah posisi, masih tertata rapi di tempatnya. Untuk itu ibu menyuruh Mas Wahyu agar menghubungi Pak De Yusuf. Ia menyarankan agar saat ia membelalak, usap wajahnya dengan air dingin sambil dibacakan beberapa ayat. Kemudian tiup ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Lantas tengkurapkan bayi agar tidak bisa melihat apa yang ada di atas. Hindarkan ia untuk menatap plafon. Dan jangan lupa memberi benda tajam di sekitar bayi sebagai perlindungan. Tidak lupa ia memberi sebotol air yang sudah diberi doa untuk diminumkan pada bayiku sebelum maghrib. Ia juga menyuruhku untuk mengusap buah dadaku dengan air tersebut sebelum memberinya ASI, sembari melantunkan doa-doa atau halau dengan ucapan seperti, "Wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku." Kini aku hanya bisa menyenandungkan sholawat di sampingnya sebab nifas yang masih menghalangi. Aku hanya bisa berharap
Semoga gangguan ini segera berakhir. Sebuah perjuangan panjang untuk memiliki bayi. Mungkin semua yang telah terjadi ini adalah jalan agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan aku bersyukur sebab akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan sepanjang hidupku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.